Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 1H, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Mataram. Kami di sini akan membahas tentang objek-objek kajian filsafat. Nah, di sini saya sendiri sebagai moderator. Pemateri pertama Mei Suciati yang akan membahas objek kajian filsafat. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Saudari Rizka Hardianti akan membahas perbedaan objek material dan objek formal. Pemateri ketiga atau disebut dengan pemateri terakhir kita yaitu Saudari Mas'alatun Nada yang akan membahas tentang bagian filsafat menurut objek. Oke, baiklah, saya akan membahas tentang objek kajian filsafat. Objek kajian filsafat adalah suatu bahan yang ditelusuri, diteliti, diselidiki atau dipelajari, guna untuk memperoleh pengetahuan baru yang diketahui hakikatnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Objek filsafat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama objek material dan yang kedua adalah objek formal. Yang pertama adalah objek material. Objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau hal yang dijadikan sasaran penyelidikan yang dipandang atau diselidiki oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup segala sesuatu yang ada, baik yang ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan, maupun ada dalam kemungkinan. Sesuatu yang dianggap ada bukan hanya yang dirasakan indera saja, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dirasakan langsung oleh indera, misalkan sejarah. Sesuatu yang ada kemudian disebutkan sebagai berikut. Pertama, thinkable, hal rasional yang berdasarkan pada indera. Dalam artian, selama panca indera bisa mengenali atau merasakan hal tersebut, maka itulah hakikat ada dalam objek material. Yang kedua, unthinkable, sesuatu yang tidak difikirkan oleh kita, namun sudah difikirkan oleh orang lain. Hal tersebut juga merupakan hakikat ada yang bisa menjadi objek kajian dalam filsafat bagian dari objek material, karena hal yang difikirkan oleh orang lain bisa diteliti oleh kita. Contohnya, mahasiswa belum memikirkan tentang bagaimana ia akan bekerja, tetapi orang lain sudah tahu atau sudah memikirkan nanti ia akan bekerja di mana. Ketiga, unthoughtable, sesuatu yang tidak pernah terfikirkan namun diyakini ada. Sesuatu yang tidak pernah terfikirkan atau diyakini ada, satu-satunya hal tersebut adalah adanya Tuhan. Tuhan diyakini ada, namun pemikiran kita tidak akan sampai pada esensi pertanyaan-pertanyaan tentang adanya Tuhan. Pada akhirnya, apapun tentang Tuhan tidak bisa terpikirkan oleh akal. Dengan tiga hal tersebut, Islam menyatakan bahwa semua hal bisa dikaji dengan filsafat. Yang kedua adalah objek formal. Objek formal adalah metode untuk memahami objek material dan bagaimana cara memandang atau cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya, seperti prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal filsafat membahas objek material secara menyeluruh, sehingga sampai pada hakikat dari objek materialnya. Contohnya, penelitian tentang pohon kelapa, khususnya fungsi air kelapa. Pohon kelapa merupakan objek material, sedangkan fungsi air kelapa merupakan objek formalnya. Cara pemahamannya ada dua. Yang pertama, spesifikasi, yaitu hal yang menjadi fokus kajian, bukan sesuatu yang umum melainkan sesuatu yang khusus. Kedua, perspektif, yaitu objek dikaji dengan sudut pandang tertentu. Objek formal filsafat dibagi menjadi tiga landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, landasan ontologis. Landasan ontologis ialah titik tolak penelaahan ilmu pengetahuan didasarkan atas sikap dan pendirian filosofis yang dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang kedua, landasan epistemologis. Landasan epistemologis
ialah titik tolak penelaahan ilmu pengetahuan didasarkan atas cara dan prosedur dalam memperoleh kebenaran. Ketiga, landasan aksiologis. Landasan aksiologis ialah sikap etis yang harus dikembangkan oleh seorang ilmuwan, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan membahas perbedaan objek material dan objek formal. Objek material filsafat merupakan suatu bahan yang dijadikan sasaran penyelidikan, yang dipandang atau dipermasalahkan oleh suatu disiplin ilmu. Objek ini mencakup hal-hal yang bersifat konkret, seperti makhluk hidup dan benda mati, dan bersifat abstrak seperti keyakinan dan nilai-nilai. Sedangkan objek formal filsafat tidak terbatas pada apa yang diindramawikan. Yang kedua, objek material bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada atau realita. Sedangkan objek formal bersifat khusus dan empiris. Yang ketiga, objek material mempelajari secara langsung pekerjaan akal dan mengevaluasi hasil-hasil dari objek formal dan mengujinya dengan realisasi praktis yang sebenarnya. Sedangkan objek formal filsafat menyelidiki segala sesuatu guna mengerti sedalam-dalamnya atau mengerti objek material itu secara hakiki. Saya Mas Adatunada. Di sini saya membahas tentang penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Dalam buku filsafat agama, Titik Temu Akal dengan Wahyu karangan Dr. Haji Hamzah Yakub dikatakan bahwa objek filsafat ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Disinilah diketahui bahwa sesuatu yang ada atau yang berwujud inilah yang menjadi penyelidikan dan menjadi pembagian filsafat menurut objeknya ialah: yang pertama, ada umum, adalah menyelidiki apa yang ditinjau secara umum. Dalam realitanya terdapat bermacam-macam yang kesemuanya mungkin ada. Dalam bahasa Eropa, ada umum ini disebut ontologia, yang berasal dari kata Yunani onontos, yang berarti ada, dan dalam bahasa Arab sering menggunakan ontologia dan ilmu kainat. Yang kedua, ada mutlak, adalah sesuatu yang secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya, tidak tergantung kepada apa dan siapapun juga. Adanya tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan dan harus terus ada. Karena adanya dengan pasti, ia merupakan asal segala sesuatu. Ini disebut Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut Theodicia, dalam bahasa Arab ilahi atau Allah. Yang ketiga, komologia, yaitu filsafat yang mencari hakikat alam, dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya. Dengan ada mutlak, kosmologia ini ialah filsafat alam yang menerangkan bahwa adanya alam adalah tidak mutlak. Alam dan isinya adanya itu karena dimungkinkan Allah. Ada tidak mutlak, mungkin ada dan mungkin lenyap sewaktu-waktu pada suatu masa. Yang keempat, antropologia. Antropologia filsafat atau disebut filsafat manusia karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya, apakah kemampuan-kemampuannya, dan apakah benar tindakannya. Semua ini diselidiki dan dibahas dalam antropologia. Yang kelima, etika. Etika adalah filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia, betapakah tingkah laku manusia yang dipandang baik dan buruk serta tingkah laku manusia mana yang membedakannya dengan lain-lain makhluk. Yang keenam atau yang terakhir, logika. Logika ialah filsafat akal budi dan biasanya juga disebut mentik. Akal budi adalah yang terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenarannya tanpa kepastian tentang logika. Maka semua penyelidikan tidak mempunyai kekuatan dasar, tegasnya tanpa akal budi maka tidak akan ada penyelidikan. Oleh karena itu, dipersoalkan apakah manusia mempunyai akal budi dan dapatkah akal budi itu mencari kebenaran. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaklum. Nah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.